Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi untuk adik-adik sekalian, perkenalkan saya Dr. Eni Purnamasari yang pada kesempatan kali ini insya Allah akan membawakan materi apendisitis untuk blok gastroenterohepatologi. Ya, di mata kuliah ini nanti kita tujuannya ini adalah bagaimana untuk adik-adik sekalian nanti bisa menjelaskan mengenai apendisitis, ya. Nah, di sini maksudnya secara detail adalah bisa menjelaskan mulai dari anatomi apendiksnya, kemudian bisa menjelaskan definisi dari apendisitis, penyebabnya atau etiologinya dan patofisiologi, kemudian bisa menjelaskan bagaimana cara menegakkan diagnosis apendisitis, ya. Kemudian juga bisa menjelaskan bagaimana penanganan dari apendisitis itu sendiri. Jadi apendisitis akut ini kalau berdasarkan SKDI dia masuk pada kompetensi 3B ya. Jadi di sini diharapkan nanti adik-adik bisa menegakkan diagnosisnya, kemudian mampu melakukan penanganan awal sebelum melakukan rujukan yang sifatnya emergensi. Nah, sedikit kita bahas dulu mengenai apendisitis. Jadi definisi dari apendisitis ini adalah terjadinya obstruksi atau sumbatan pada apendiks akibat adanya fekalit atau penyebab lainnya sehingga menyebabkan terjadinya inflamasi atau peradangan pada apendiks. Nah, untuk apendisitis akut sendiri ini termasuk kasus bedah yang sifatnya emergensi dengan rentang usia yang paling banyak mengalami apendisitis ini adalah usia 10-30 tahun, di mana perempuan lebih banyak mengalami apendisitis dibanding laki-laki. Dan kasus apendisitis ya secara epidemiologi jarang ditemukan pada anak. Ini kemungkinan dikaitkan dengan bentuk anatomi apendiksnya. Karena pada anak-anak itu apendiks cenderung lebih pendek dan lumennya lebih lebar. Nah, begitu pula pada orang tua ya, tidak begitu banyak ditemukan karena kembali lagi dari bentuk anatominya dari apendiksnya, yaitu dia lumennya lebih kecil dan cenderung sudah mulai mengalami fibrotik. Nah, untuk apendisitis sendiri, keluhan yang paling sering dirasakan oleh penderitanya adalah nyeri abdomen dan kadangkala 20% early diagnosis itu kadang terlewatkan karena memang gejala awalnya itu biasanya tidak langsung khas ya, nyeri abdomen pada daerah lokasi apendiksnya, dan secara insiden ditemukan 20-30% kasus apendiks ini ternyata sudah terjadi ruptur atau perforasi saat dilakukan pembedahan. Nah, ini sedikit saya bahas mengenai anatomi dari apendiks. Jadi kalau dari embriologinya, apendiks ini berasal dari midgut ya. Dan kalau kita menentukan titik di mana lokasi apendiks, yaitu dia berada pada fossa iliaka kanan atau titik McBurney. Nah, untuk menentukan titik McBurney itu di mana, jadi kita mengambil garis khayal dari sias ke umbilikus, kemudian kita mengambil sepertiga sias. Maka disitulah titik McBurney atau lokasi dari apendiksnya. Nah, kemudian apendiks ini juga merupakan pertemuan dari tiga taenia, ya, di mana pertemuan tiga taenia ini nanti bertemu di basis ataupun di puncak sekumnya, kemudian membentuk apendiks, ya. Nah, apendiks ini dia menghasilkan cairan 1-2 mililiter per hari ya, dan bentuknya itu dia seperti tabung dengan panjang rata-rata sekitar 10 cm. Ya, walaupun ada variasi ukuran ya, antara 3-15 cm, tapi paling sering itu panjangnya sekitar 10 cm ya. Nah, pangkalnya berada di sekum. Jadi pangkal dari apendiks yang berada di sekum ini cenderung lebih sempit lumennya dan semakin ke distal dia akan lebih lebar. Nah, itu sekilas mengenai anatomi dari apendiks. Nah, kemudian ini kita bahas sedikit patofisiologi yang dikaitkan dengan fase-fase pada apendisitisnya. Jadi kalau untuk apendisitis akut vokal atau yang kataralis, nah di sini ketika ada obstruksi dan tekanan intralumen mulai meningkat, ini akan mulai menyebabkan gangguan drainase limfe sehingga terjadi udem dan
ulcer pada mukosa appendix. Nah, di sini gejala yang terjadi adalah nyeri visceral, yaitu nyeri yang dirasakan di sekitar ulu hati atau di sekitar umbilikus. Atau bisa saja nyerinya berupa kolik. Nah, kemudian dengan semakin meningkatnya tekanan intralumen, nah ini awalnya obstruksi vena dan sudah mulai ada potensi terjadi trombosis, ini akan terjadi iskemik dan edema yang semakin berat. Dan di sini juga invasi kuman akan semakin meningkat dan mulai terbentuk pus. Pada fase ini, apendisitis sudah masuk ke dalam kategori apendisitis supuratif atau di purulenta atau phlegmonosa. Pada fase ini, nyerinya sudah mulai dirasakan berpindah ke kanan bawah, kemudian nyeri somatik. Jadi nyeri somatik ini dia tergambarkan sebagai gejala peritonitis lokal. Nah, kemudian setelah melewati fase phlegmonosa, ini ketika apendisitis tidak langsung mendapat penanganan, otomatis tekanan intralumen masih akan terus meningkat ya, sehingga yang awalnya hanya menyebabkan gangguan pada aliran limfe dan vena, ini lama-kelamaan akan sampai menyebabkan gangguan arteri. Nah, ini akan berpotensi menyebabkan terjadinya iskemik, nekrosis, dan juga kuman akan semakin meningkat infeksinya dan akhirnya bisa menyebabkan gangren. Pada fase ini apendisitis sudah menjadi apendisitis gangrenosa dan ini berpotensi menyebabkan terjadinya perforasi appendix. Ketika dia sudah perforasi, maka gejala yang dilihat atau bisa ditemukan pada apendisitis gangrenosa adalah peritonitis yang bisa generalisata. Nah, bagaimana mendiagnosis apendisitis? Jadi, pertama kita melihat dari gejala klinisnya. Nah, gejala klinis apendisitis itu awalnya adalah nyeri pada daerah periumbilikal. Ya, nyeri ini dirasakan tadi setelah mengalami obstruksi lebih dari 17 jam dan kemudian 4-8 jam setelahnya nyeri akan mulai berpindah ke titik McBurney. Ya. Nah, nyeri pada iliaka kanan atau pada titik McBurney ini terjadi karena segmen appendix yang sudah mulai inflamasi tadi menyebabkan rangsang peritoneum dengan peritoneum parietal. Kemudian gejala klinis lainnya yang menyertai yaitu adalah mual dan muntah, kemudian ada demam, dan bisa saja kita temukan ada tanda peritonitis ketika appendixnya telah mengalami perforasi. Nah, ini pemeriksaan fisiknya. Jadi untuk pemeriksaan fisik, kita melihat status generalis dan status lokalis. Nah, untuk status generalis, umumnya dia keadaan secara umum itu masih baik kalau dia belum sampai mengalami peritonitis. Dan pada pemeriksaan suhu, itu biasanya ditemukan suhu aksiler atau suhu rektalnya akan mengalami peningkatan. Nah, untuk status lokalis yang kita nilai dari pemeriksaan abdomen ada 2. Jadi sebelum perforasi dan perforasi. Jadi ketika dia belum perforasi, kita akan menemukan gejala peritonitis lokal. Dan juga kita bisa menemukan adanya beberapa tanda khusus yang bisa ditemukan pada appendicitis, yaitu Rovsing sign, Pessoa sign, obturator sign, dan Blamber sign. Ya. Nah, sedangkan kalau dia sudah perforasi, yang kita bisa temukan adalah gejala peritonitis umum atau generalisata. Nah, sedikit catatan, untuk pemeriksaan apendisitis pada kondisi hamil, nah ini kita harus melihat usia kehamilannya ya, karena semakin tinggi usia kehamilan, maka akan semakin tinggi letak apendiksnya karena dia terdorong oleh uterus, sehingga nyeri perut pada kanan, nyeri perut kanan itu, apalagi kalau kita mau cari di titik McBurney itu biasanya tidak selalu khas ya, apalagi kalau usia kehamilannya itu sudah di atas 20 minggu. Nah, ini gambaran sedikit saya tampilkan gambaran untuk menentukan titik McBurney. Nah, ini adalah
gambaran untuk melakukan pemeriksaan Rovsing sign dan Blamber sign. Jadi kalau Rovsing sign itu adalah ketika kita melakukan palpasi dalam pada daerah iliaka kiri, dan pada pemeriksaan palpasi tersebut akan menimbulkan sensasi nyeri pada daerah McBurney. Sedangkan kalau Blamber sign adalah ketika kita melakukan nyeri tekan lepas. Jadi setelah dipalpasi, kita lepas secara tiba-tiba, ini juga akan menimbulkan sensasi nyeri pada iliaka kanan atau titik McBurney. Ya. Nah, kemudian ada psoas sign, obturator sign. Di sini pada psoas sign pasiennya dibaringkan posisi lateral decubitus, kemudian kita ekstensikan tungkainya, dan ini jika didapatkan nyeri maka ada psoas sign positif. Kemudian untuk obturator sign, pasien kita posisikan terlentang, kemudian hip joint dan knee joint-nya kita fleksikan, lalu dilakukan rotasi interna. Di sini ketika kita dapatkan nyeri, artinya obturator sign-nya positif. Nah, pemeriksaan penunjang yang bisa dilakukan, yang pertama adalah pemeriksaan laboratorium. Di sini yang dilakukan adalah pemeriksaan darah rutin, di mana pada apendisitis akan didapatkan adanya peningkatan leukosit atau leukositosis. Nah, ini sensitivitasnya 96% dalam meningkatkan diagnosis apendisitis. Kemudian juga kita bisa lakukan pemeriksaan laju endap darah. Di sini akan ditemukan adanya peningkatan. Nah, pemeriksaan penunjang lainnya yang bisa dilakukan adalah pemeriksaan radiologi. Di sini ada beberapa pemeriksaan yang bisa dilakukan, yaitu ultrasound abdomen, kemudian bisa CT scan abdomen, ini jauh lebih akurat. Kemudian bisa dengan laparoskopi dan apendikogram. Nah, ini saya perlihatkan sedikit contoh gambaran USG pada appendix, ya. Ini CT scan, apendikogram. Di sini kalau pada apendikogram dia menggunakan kontras yang nantinya mengisi appendix untuk melihat lumennya, kondisi lumennya. Nah, kemudian ini laparoskopik. Kalau untuk laparoskopik sendiri, di sini dia selain sebagai diagnostik, bisa juga berfungsi sebagai terapeutik. Ketika kita melakukan pemeriksaan laparoskopik, kemudian terdeteksi bahwa terjadi peradangan, maka bisa sekaligus dilakukan pengangkatan apendiksnya. Nah, kemudian apa saja yang bisa menjadi penyulit dalam menentukan diagnosis apendisitis? Jadi ada 3 kondisi yang bisa menyebabkan kita mengalami penyulit dalam mendiagnosis. Yaitu pertama pada anak-anak. Nah, pada anak-anak diagnosis apendisitis itu kadang sukar karena pertama anak-anak itu biasanya kurang komunikatif, kemudian gejala klinisnya biasanya tidak khas, dan kita ketahui secara teori kan jarang terjadi pada anak-anak, ya. Nah, kalaupun terjadi biasanya pada anak-anak itu apendisitis sudah sampai ke kondisi perforasi. Hal ini biasanya terjadi karena pertama pada anak-anak itu dinding apendiksnya masih tipis, kemudian yang kedua omentumnya belum berkembang, sehingga ketika ada bagian dari apendiks yang perforasi, omentum tidak bisa menutup bagian apendiks yang mengalami perforasi. Dan yang ketiga adalah 80% kasus apendisitis pada anak biasanya sudah terjadi perforasi baru terdiagnosis. Nah, kalau pada orang tua, nah, perforasi biasanya ditemukan pada sekitar 60% kasus pada mereka yang berusia di atas 60 tahun. Nah, ini kesulitannya juga karena gejalanya kadang samar kalau pada orang tua. Dan yang ketiga, ini kadang mereka terlambat berobat. Ya. Dan juga karena kita tadi sudah sedikit singgung di awal, ini anatomi dari orang appendix pada orang tua itu biasanya sudah mulai fibrotik, sudah mulai arteriosklerosis. Jadi kita tidak memikirkan kemungkinan ke arah apendisitis, ya. Nah, kemudian pada wanita hamil. Nah, ini diagnosisnya kadang sering juga tersamar karena
pada trimester pertama itu gejala kehamilan biasanya memperlihatkan gejala yang menyerupai apendisitis, ya, yaitu nyeri pada daerah hati, kemudian mual dan muntah. Nah, kemudian semakin besar usia kehamilan, maka nyerinya bukan lagi di perut kanan bawah karena dia mengikuti besarnya uterus. Jadi biasa kalau sudah sampai usia di atas 20 minggu tuh sudah nyerinya udah sampai setinggi torakal 2 atau 3, pindah ke kanan atas, ya. Nah, kemudian kadang juga dia tersamar oleh kasus-kasus ginekologi. Jadi bagaimana caranya membedakan nyeri karena kausa apendisitis atau karena masalah ginekologi, misalnya pada uterus. Jadi kita lakukan pemeriksaan di mana pasien ini diminta memiringkan badannya. Jadi contohnya misalnya kalau pasiennya dimiringkan ke kiri, nyerinya berpindah ke kiri, artinya ini masalahnya berasal dari organ reproduksi, ya. Nah, ini diagnosis banding. Jadi untuk diagnosis banding dari apendisitis, kita bisa mendiagnosis dengan masalah gastrointestinal lainnya, bisa dengan masalah organ traktus biliar, bisa dengan masalah yang berkaitan dengan traktus urinarius, ginekologi, dinding abdomen, bagian diafragma, atau karena kausa endokrin atau masalah sistem saraf. Di mana nanti penegakan diagnosis bandingnya ini akan lebih dikembangkan lagi dengan melakukan serangkaian pemeriksaan, ya. Nah, ini komplikasi yang bisa terjadi pada apendisitis, yaitu bisa terbentuk massa pada daerah periapendiks, ya. Ini disebut dengan massa periapendikuler atau periapendikuler infiltrat. Kemudian bisa terbentuk abses appendix atau bisa terjadi apendisitis perforata. Nah, bagaimana penata laksanaannya? Nah, jadi ketika kita sudah menegakkan diagnosis apendisitis, apendektomi merupakan indikasi tindakan untuk melakukan penanganan pada apendisitis. Di sini kita lakukan pembedahan, ya, dan ini sebaiknya dilakukan 2 kali 24 jam dan pendekatannya ini bisa secara terbuka atau laparoskopi dengan berbagai macam insisi. Kemudian ini indikasi dari apendektomi adalah pada apendisitis akut dan kronik, kemudian pada apendisitis perforata. Kemudian untuk konservatif. Konservatif ini merupakan indikasi penata laksanaan pada infiltrat apendicularis melalui prosedur Osner-Seren. Nah, di sini yang dilakukan adalah istirahat total, kemudian memposisikan pasien dalam posisi Fowler, kemudian pemberian antibiotik, dan kita lakukan monitoring suhu, ukuran tumor, laju endap darah, dan leukosit. Jadi keempat tata laksana ini harus diterapkan pada mereka yang mengalami infiltrat apendikular. Kemudian lanjutannya adalah kita pikirkan untuk melakukan apendektomi elektif setelah 12 minggu. Nah, karena pada keadaan infiltrat apendikularis ini bisa terjadi eksaserbasi akut. Nah, untuk abses appendix, nah ini kita pertimbangkan untuk melakukan drainase abses, ya, dengan melalui prosedur insisi McBurney seperti kita melakukan insisi untuk tindakan apendektomi. Kemudian observasi ini juga diindikasikan ketika apendisitis yang kronik ini gejalanya menetap atau bertambah, kemudian ada tanda peritonitis di mana di sini sudah menjadi indikasi untuk segera melakukan apendektomi, atau kalau pada masa observasi tadi ada perbaikan, maka kita tunda 2-3 bulan ke depan sambil tetap merencanakan apendektomi elektif. Nah, untuk prognosis. Jadi di sini yang kita nilai adalah morbiditas dan mortalitasnya, ya. Nah, untuk morbiditas
Di sini kejadian infeksi luka operasi ditemukan pada sekitar 10% pasien apendisitis, ya. Kemudian pada apendisitis yang sudah perforasi atau gangren, ini angka kesakitannya bisa mencapai 50%. Kemudian untuk mortalitas, kalau dia belum mengalami perforasi itu sebenarnya sangat bagus, ya. Penyembuhannya, kalaupun terjadi mortalitas itu sangat sedikit, biasanya karena komorbid, dan ini ditemukan pada 0,05% kasus. Kemudian ketika dia sudah perforasi, maka mortalitas akan meningkat sampai 2%. Ya. Jadi prognosis ini dipengaruhi oleh kondisi apendisitisnya. Apakah dia sudah komplikasi atau belum komplikasi, atau apakah ada komorbid penyerta. Nah, ini sedikit saya tampilkan perjalanan penyakit apendisitis. Jadi, apendisitis itu dikatakan masih berada dalam fase akut ketika perlangsungannya masih sampai 48 jam, dan mulai dikatakan resiko terjadi perforasi ketika dia sudah lewat dari 48 jam, ya. Dan ketika dia terjadi perforasi, ada dua kondisi yang bisa terjadi. Apakah dia akan menjadi peritonitis atau terbentuk infiltrat, yaitu periapendikular infiltrat. Nah, atau bisa menjadi abses, ya. Kemudian infiltrat ini abses ini berawal dari terjadinya infiltrat, ya. Kemudian jika absesnya pecah akan terjadi peritonitis, atau dia bisa saja menjadi suatu apendisitis yang sifatnya kronik, ya. Di sini dia perlangsungannya di atas 72 jam. Jadi ini bisa dilihat dengan lengkap skemanya, ya. Nah, terima kasih. Mungkin itu saja materi saya mengenai apendisitis. Mungkin jika ingin ada yang ditanyakan, saya persilahkan kepada adik-adik mahasiswa. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tapi dok, mohon maaf sebelumnya dok, izin bertanya dok. Ya. Perkenalkan, nama saya Ahmad Fikri Mujadi dengan SAMUK 110/2021-0054. Tapi dok, izin bertanya mengenai apendisitis. Mohon maaf dok, bisa dijelaskan secara singkat tentang patofisiologinya dok? Mohon maaf dok, mohon arahan bimbingannya dok. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, waalaikumsalam. Jadi untuk patofisiologi dari apendisitis sendiri sebenarnya intinya adalah ketika ada obstruksi. Jadi kalau kita sebut dia kayaknya biang masalahnya, ya. Jadi obstruksi, apapun yang bisa menyebabkan obstruksi pada appendix, maka itulah akan menjadi cikal bakal terjadinya apendisitis. Karena tadi kita sudah bahas, ketika dia terjadi penyumbatan, obstruksi, maka yang kita perhatikan di sini bisa saja terjadi maksud saya ketika terjadi obstruksi, maka yang terjadi adalah pertama, cairan yang diproduksi oleh appendix ini akan terakumulasi. Karena kenapa? Tidak bisa diabsorpsi, tidak bisa dialirkan karena tersumbat. Kemudian yang kedua, dengan adanya obstruksi, ini tekanan di dalam lumennya akan meningkat, ya. Kemudian akan menyebabkan terjadinya multiplikasi bakteri karena adanya akumulasi mukus. Kemudian dengan adanya proses-proses di atas itu akan juga menyebabkan gangguan aliran darah vena dan limfoid sampai akhirnya ke pembuluh darah arteri. Nah, ini tahapan-tahapan perjalanannya ini juga akan menggambarkan nanti kondisi apendisitisnya. Dia masuk fase akut itu pada perlangsungan berapa jam, kemudian setelah melewati 48 jam dia arahnya akan terjadi apa? Maksudnya akan terjadi apa ini adalah komplikasi. Apakah dia akan terjadi perforasi atau dia akan menjadi apendisitis kronik, ya. Jadi intinya adalah adanya sumbatan lumen, apapun kausanya, itu akan menjadi pencetus terjadinya apendisitis. Gimana deh, bisa dimengerti penjelasannya? Tapi dok, ya baik dok, sudah mengerti dok. Terima kasih banyak sebelumnya dok. Baik, terima kasih.
Mungkin ada lagi yang masih mau menanyakan terkait materi saya appendicitis? Tapi Dok, mau singgung lagi Dok. Ya, Tadi silakan, Dek. dijelaskan, bisa mungkin ditambahkan, dijelaskan Dok terkait prosesnya pada appendicitis komplikasinya Dok. Oke. Jadi kalau kita membahas mengenai prognosis pada appendicitis, seperti tadi yang saya sempat tampilkan di slide terakhir, jadi prognosisnya ini dipengaruhi oleh kondisi appendicitisnya sendiri dan kondisi pasiennya secara umum. Jadi kalau untuk appendicitisnya ketika dia masih non-komplikata ini maksudnya belum perforasi, maka prognosisnya akan jauh lebih bagus dibandingkan yang sudah terjadi perforasi. Karena kalau sudah terjadi perforasi, yang kita pikirkan adalah pertama, bisa sampai ke arah peritonitis, yang kedua bisa menjadi abses appendix. Ya, nah itu kalau sudah sampai ke dua komplikasi tersebut, itu tentu akan lebih buruk prognosisnya. Kemudian kondisi kedua yang mempengaruhi adalah dari pasien itu sendiri. Ketika ada komorbid, ya, maka ini bisa saja memberatkan prognosis. Saya ambil salah satu contoh misalnya pada pasien diabetes, ya. Pasien diabetes kan rentan ya mengalami infeksi, sehingga ketika ada proses infeksi itu kecenderungan prognosis dibanding orang yang tidak menderita diabetes itu akan sedikit berbeda, kecuali pada mereka penderita yang terkontrol pengobatannya. Ya, jadi banyak faktor sebenarnya mempengaruhi. Ya, nah selain itu juga dari timingnya orang ini untuk memeriksakan dirinya. Ya, jadi ketika dia terlambat memeriksakan dirinya, otomatis kita sudah berada dalam resiko kemungkinan prognosis bisa tidak lebih baik dibanding lebih cepat terdeteksi. Ya, jadi banyak faktor sebenarnya mempengaruhi, tapi yang paling penting adalah keadaan appendicitisnya dan kondisi tubuh dari pasien itu sendiri. Ya, baik, itu saja dari saya. Bagaimana, Dek? Sudah, maksudnya cukup dimengerti penjelasan saya? Tapi Dok, ya Dok, terima kasih. Oke, baik. Ya, mungkin untuk sesi materi kuliah blok gastro dengan topik appendicitis sudah selesai. Saya harap dengan materi yang saya berikan tadi kita bisa lebih memahami mengenai appendicitis, ya, karena ini termasuk kasus emergensi yang memerlukan ketepatan diagnosis dan penanganan yang cepat supaya prognosis jauh lebih baik. Ya, baik, mungkin demikian perkuliahan kita pada kesempatan kali ini. Semoga diskusi tadi bisa memberikan manfaat untuk kita semua. Maka saya kembalikan kepada ketua kelas untuk memimpin doa menutup perkuliahan. Silakan, Dek. Tadi Dok, teman-teman, mungkin kita sudah selesai untuk kelas hari ini, dan mari kita tutup kelas kita kali ini dengan membaca doa bersama-sama. Berdoa dimulai. Subhanallah walhamdulillahi wa la ilaha illallah wallahu akbar. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilman yanfa'una. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nashrah laka sadrak wa wada'na 'anka wizrak alladhi anqadha dhahrak wa rafa'na laka dhikrak. فإن مع العسر يسرا إن مع العسر يسرا فإذا فرغت فانصب وإلى ربك فارغب سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين ولرسول الله الفاتحة. Oke, baik. Kalau gitu saya izin live dulu, Dek, ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.